Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas dalam video kali ini mengenai pasal yang sangat krusial yang menjadi polemik dalam masyarakat, di mana masyarakat banyak saling lapor mengenai pasal pemalsuan surat ini. Pasal pemalsuan surat ini diatur dalam buku 2, yaitu tentang kejahatan, bab 12 dari pasal 263 sampai 276. Tetapi berstandar delik atau inti delik dari pasal pemalsuan surat ini sendiri terdapat pada pasal 263 ayat 1 dan ayat 2. Baik, saya akan mencoba menjelaskan unsur-unsur pasal 263 ayat 2 dan ayat 1. Pasal 263 ayat 1 yaitu barang siapa. Kalau kita berbicara barang siapa, menunjukkan kepada subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidananya. Perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, parameternya dalam KUHP sendiri dapat kita tafsirkan dalam pasal 44, yaitu orang gila, atau pasal tentang orang yang terganggu jiwanya karena cacat mental. Yang kedua, pasal terkait anak di bawah umur, yaitu pasal 45. Meskipun standar pemidanaan tentang anak atau terdapat pada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di situ diatur mengenai ketentuan-ketentuan anak yang dapat dipidana. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu pasal mengenai keadaan memaksa atau keadaan darurat. Ini standar pertanggungjawaban pidana pelaku atau seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban, yaitu ada di pasal 48 mengenai overmat atau keadaan memaksa, dan pasal 49 ayat 1 mengenai notwear atau keadaan darurat. Itulah standar-standar subjek hukum yang dikecualikan untuk dapat dipidana. Selain dari itu dapat dipidana, artinya masuk pada barang siapa ini. Kemudian unsur yang kedua adalah membuat tidak benar atau memalsukan surat yang menimbulkan hak. Ayat 2 ini menunjukkan pada perbuatan seseorang terhadap yang dilarang. Di sini ada dua unsur menjadi alternatif, yaitu pertama, membuat surat yang tidak benar. Ini secara teoritis dapat dilihat kriteria-kriterianya seperti apa. Menurut ilmu yang beberapa ahli, kemudian beberapa referensi yang saya pahami dan pelajari, kalau membuat surat palsu, ini berbicara pada bentuk surat itu belum ada, sehingga diadakan dengan 3 kriteria. Suratnya benar, isinya salah. Isinya salah, suratnya benar, atau kedua-duanya tidak benar atau salah. Apa yang dimaksud suratnya benar, isinya salah? Suratnya benar, isinya salah, benar surat itu ditandatangani oleh pihak yang melakukan perjanjian dan disaksikan oleh orang yang menyaksikan perjanjian tersebut. Namun isi suratnya tidak benar. Diterangkan mengenai si A menjual tanah kepada si B, lalu ditandatangani sama si A dan si B disertai dengan saksinya. Tetapi isinya tidak benar. Padahal si A tidak pernah menjual tanah kepada si B.
namun dipalsukan misalnya oleh si B. Itu contoh suratnya benar tapi isinya salah. Yang kedua, isinya salah, suratnya benar. Isinya benar, suratnya salah. Isinya benar, suratnya salah ini yang diterangkan dalam surat itu benar adanya bahwa sebagai contoh si A meminjam uang kepada si B sebesar 250 juta rupiah. Tetapi ditandatangani surat itu bukan atas nama si A dan si B, melainkan dipalsukan oleh salah satu pihak. Yang ketiga, yaitu sama-sama tidak benar baik isi maupun suratnya. Kemudian unsur yang selanjutnya yang menjadi alternatif tadi, memalsukan surat. Ini berkaitan bentuk surat itu sudah ada, namun dipalsukan seakan-akan surat itu mempunyai seperti adanya duplikat atau secara intelektual kemampuan seseorang untuk menyerupai surat tersebut seakan-akan surat itu mirip dengan aslinya. Seperti pemalsuan sertifikat, seperti pemalsuan akta, seperti pemalsuan ijazah. Suratnya, bentuk suratnya ada lalu diduplikat seakan-akan mirip dengan surat aslinya. Itu unsur alternatif yang kedua. Kemudian berbicara pada akibat dari perbuatan yang dapat menimbulkan hak. Unsur yang dapat menimbulkan hak ini tentu kita di sini harus bicara dulu hak milik. Hak milik adalah hak yang dijamin oleh undang-undang atau peraturan perundang-undang terhadap kepemilikan seseorang sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, berbentuk atau tidak berbentuk, yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang tersebut tanpa dibatasi oleh orang lain atau oleh orang yang merasa punya kepentingan terhadap objek tersebut. Unsur ini menunjukkan pada ketika adanya surat yang dibuat palsu atau dipalsukan melahirkan suatu hak tadi. Semulanya hak itu hak orang lain, ketika dia membuat surat mengklaim bahwa itu haknya, masuklah dapat menimbulkan hak ini. Kemudian unsur akibat yang selanjutnya dapat menimbulkan perikatan. Dapat menimbulkan perikatan ini, saya mencoba menjelaskan dulu apa yang dimaksud perikatan. Perikatan ini berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya sehingga melahirkan sesuatu perjanjian. Jadi ketika dipalsukan surat tersebut, tentu di sini akan melahirkan suatu perikatan seperti definisi yang ada di dalam pasal 1313. Kemudian unsur yang menimbulkan akibat selanjutnya adalah dapat membebaskan hutang. Unsur di sini tentu tidak beda dengan unsur yang tadi, yaitu dengan adanya surat yang dipalsukan atau surat yang dibuat palsu tersebut, seakan-akan orang yang punya hutang dibebaskan hutangnya dengan dia buktikan bahwa ini loh suratnya bahwa hutang saya udah bebas. Ini tanda terimanya, surat yang dipalsukan tadi. Kemudian unsur yang selanjutnya dapat menunjukkan bahwa itu haknya. Ini ketika bagaimana proses dia menunjukkan bahwa yang memalsukan surat itulah yang mempunyai hak. Misalnya dalam sengketa di pengadilan, dia bawa sengketa ini pengadilan.
oleh suratnya yang dia palsukan, dia dapat memenangkan perkara itu dengan dalil bahwa buktinya sudah ada, ini suratnya. Padahal surat itu palsu. Yang selanjutnya adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Kata-kata dengan maksud ini menunjukkan pada perbuatan seseorang kepada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana kita harus melihat pada secara bagaimana unsur kesengajaannya. Kesengajaan di sini ada maksud. Yang dimaksud kesengajaan adanya niat jahat atau mens rea. Kemudian dengan adanya niat jahat ada perbuatan, actus reus, niat jahat dan perbuatan. Sebagaimana dalam adegium hukum, actus non facit reu nisi mensit rea. Perbuatan tidak dapat dipidana sebelum ada niat, atau niat tidak dapat dipidana sebelum ada perbuatan. Artinya punya korelasi antara niat dan perbuatan. Inilah dengan maksud untuk menelusuri maksud jahatnya seorang tersebut. Dengan adanya maksud ini menunjukkan pada perbuatan yang disengaja. Dia menginsafi dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah tidak benar dan sengaja dia benarkan. Ini unsur mengenai niat jahat. Kemudian menyuruh orang lain atau memakai surat tersebut dan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut. Di sini ada dua subjek hukum. Orang yang memakai atau membuat, atau orang yang menyuruh, orang yang disuruh. Tentu di sini dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum pidana akan dilihat dalam konteks pasal 55. Di sana diuraikan plehen, met plehen, der plehen, yut loher. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang membujuk melakukan. Kemudian unsur yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian terhadap pemalsuan atau dipalsukan surat tersebut. Apa yang dikatakan dapat menimbulkan kerugian? Karena delik pasal 263 ayat 1 ini, delik yang dirumuskan secara formil menitikberatkan pada akibat, maka yang dikejar di sini adanya kerugian seseorang terhadap apa yang di surat yang dipalsukan tersebut. Ketika ada perbuatan seseorang yang memalsukan surat atau membuat surat palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, di situ baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena delik ini delik yang dirumuskan secara formil. Beda hal delik yang dirumuskan secara material, menitikberatkan pada perbuatan. Semisalnya pasal pencurian 362. Barang siapa mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, diancam dengan pencurian. Kata-kata di sini cukup perbuatannya, tidak harus melihat kerugian yang ditimbulkan terhadap pencurian tersebut. Sedangkan pasal 263 menitikberatkan pada akibat, harus ada kerugian. Kemudian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi ada subjek hukum, ada perbuatan, ada pertanggungjawaban pidananya, kemudian ada sanksinya, yaitu pidana penjara 6 tahun. Oke, kita akan membahas ayat 2-nya, yaitu orang yang menggunakan surat palsu tersebut, yang diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Syarat ayat 2 ini juga dapat menimbulkan kerugian. Tetapi ayat 2 ini bagi yang menggunakan tidak bisa berdiri sendiri tanpa ayat 1. Artinya apa? Dia harus dibuktikan dulu ayat 1-nya.
dia harus bergandengan dengan ayat 1, sehingga orang yang menggunakan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana setelah terbukti ayat 1 juga benar surat palsu atau dipalsukan. Sekian dari pembahasan tentang pemalsuan surat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.